Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Parwoto dari program studi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, di kuliah online hukum pajak melalui Parwoto Jogja Channel. Baik, sesuai yang kita janjikan pada pertemuan ke-9 ini, kita akan mengkaji mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Fokus kita di sini adalah subjek dan objek pajak. Baik, ini adalah kuliah pengantar saja, video pengantar dari saya. Nanti secara detail dan secara lebih mendalam kita akan pelajari lebih lanjut melalui online meet ataupun melalui kuliah tatap muka ya. Kuliah tatap muka yang yang akan kita lakukan secara berkala dan melalui protokol kesehatan ketat sesuai standar ICS UMY. Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mengenai subjek pajak. Baik, subjek pajak orang pribadi atau subjek pajak penghasilan orang pribadi. Apa saja? Yang pertama adalah orang pribadi itu sendiri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya. Kemudian warisan yang kedua adalah warisan yang belum terbagi. Nah, di mana ini belum ada yang memiliki hak sehingga warisannya adalah subjeknya, bukan orangnya. Jadi karena belum orangnya sudah meninggal ya. Kemudian subjek pajak ini terbagi juga menjadi BUT dan badan. Jadi orang pribadi atau subjek pajak orang PPh orang pribadi sebenarnya adalah 3 ini. Warisan yang belum terbagi, orang pribadi itu sendiri, kemudian BUT dan badan. Ya, subjek pajak secara umum itu. Baik, kita lanjutkan. Subjek pajak yaitu orang atau entitas yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kemudian 1 orang pribadi, 2 warisan atau badan, termasuk ke dalamnya adalah badan usaha tetap. Konsep umum dari subjek pajak itu tidak sama dengan wajib pajak ya. Subjek pajak dikenakan pajak bila menerima penghasilan ya. Sementara subjek pajak yang menerima penghasilan disebut wajib pajak. Nah, wajib pajak apalagi telah kita pelajari di awal dikatakan sebagai seorang wajib pajak adalah setelah memenuhi syarat secara objektif maupun subjektif sebagai wajib pajak dengan dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sehingga ketika sudah wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dia wajib mendaftar atau ditetapkan menjadi wajib pajak oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak. Kemudian wajib pajak adalah pihak yang membayar pajak. Jadi pihak yang melakukan kewajiban perpajakan baik memungut, menyetor, melapor, dan melakukan pembukuan. Melakukan pembukuan dulu di awal sebenarnya ya. Kemudian orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif atau objektif tadi. Baik, subjek pajak dalam tataran pengertian yaitu secara berdasarkan undang-undang adalah orang pribadi yang bertempat di Indonesia, di daerah Pabean kalau menurut PPN. Kemudian berada di Indonesia lebih dari 83 hari dalam kurun waktu selama 12 bulan secara berturut-turut, akumulasi ketemu 183, maka siapapun siapapun baik warga negara asing itu wajib itu dikatakan sebagai subjek pajak dan dikenakan pajak. Kemudian dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat di Indonesia ya. Kemudian orang pribadi subjek pajak dalam negeri ini di atas tadi bisa orang luar negeri atau WNA, tetapi kategori kedua bisa masuk atau kategori ketiga juga bisa masuk. Pada akhirnya ketika subjek pajak memenuhi persyaratan ini, maka persyaratan di sini, maka kewajiban subjektif itu melekat kepada orang pribadi tersebut. Selanjutnya, ya. Kemudian orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, tetapi yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha dalam bentuk BUT, ya. Jadi orang pribadi
orang Indonesia tapi tidak bertempat tinggal di Indonesia, itu juga termasuk subjek pajak. Atau orang luar tetapi menjalankan usaha di Indonesia dalam bentuk usaha tetap, terus kemudian juga bisa menerima penghasilan dari Indonesia, dari negara Indonesia, maka dia juga subjek pajak. Dan melekatlah kewajiban pajak subjektif kepadanya. Selanjutnya, perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaannya yang pertama adalah dikenakan subjek pajak dalam negeri dikenakan atas penghasilan baik yang diterima dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Kemudian didasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, kemudian wajib menyampaikan SPT tahunan. Ya, jadi kemudian berbeda dengan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri dikenakan pajak di Indonesia, ya, itu hanya ketika penghasilannya hanya yang bersumber dari Indonesia. Kemudian dasarnya adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pajak final. Jadi pakai norma, ya. Kemudian tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Jadi pajak final sifatnya. Ketika ada penghasilan dipotong dengan tarif yang ditentukan, kemudian selesai kewajibannya. Kemudian subjek pajak itu secara kategori kita perinci, secara hierarki bisa kita masukkan seperti ini, ya. Subjek pajak dalam negeri itu bisa dalam bentuk 4, ya. Yang pertama orang pribadi dan atau orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Kemudian badan usaha tetap. Kemudian subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi dan badan. Kemudian tidak termasuk dalam subjek pajak, ya, badan perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomasi, kemudian juga bukan WNI di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta yang bersangkutan memberi timbal balik, ya, serta negara yang bersangkutan memberikan timbal balik. Ini poin B ini terkait dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, ya. Jadi antara negara Indonesia dengan Australia katakanlah sudah bekerja sama dan hampir lintas negara secara bilateral itu sudah melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda, sehingga orang yang katakanlah tadi seorang yang bekerja di Indonesia memperoleh penghasilan di Indonesia, ya, tidak dikenakan pajak double di Indonesia juga di luar negeri. Jadi organisasi-organisasi sosial di poin 3 ini juga bukan merupakan subjek pajak. Pejabat perwakilan organisasi internasional, kemudian banyak hal, ya. Kemudian pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ini definisi dari pajak penghasilan. Nah, PPh di sini termasuk atau pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Karena apa? Dia berbeda dengan PPN. PPN itu mengacu pada objeknya sehingga disebut sebagai pajak objektif. Nah, kemudian kalau PPh lebih kepada subjeknya, kepada penghasilannya, kepada yang berpotensi menghasilkan tadi atau menerima penghasilan tadi. Makanya orang pribadi, badan, warisan belum dibagi, dan BUT. Kemudian penghasilan yaitu aliran ekonomis yang masuk yang berupa peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Jadi subjek pajak ini adalah potensi penghasilannya. Nah, penghasilan ini biasanya untuk konsumsi, untuk aset. Jadi penghasilan itu bisa digunakan untuk konsumsi dan juga bisa juga untuk aset. Biasanya 2 poin ini masuk. Ketika lebih untuk konsumsi, ya, konsumsi barang atau jasa, kemudian baru berpikir ke aset atau juga sebagian dibelikan untuk aset. Nah, konsumsi atau penghasilan sumbernya bisa dari dalam, dari luar, dan dari penghasilan lainnya. Kemudian ini akan terpecah menjadi penghasilan tersebut bisa berupa objek pajak dan bukan berupa objek pajak. Ketika objek pajak maka kan berlaku tarif pajak, ya, tarif pajak sesuai dengan objek pajak itu sendiri. Kemudian juga secara otomatis terutang, ya, pajak dengan sesuai tarif tersebut.
Kemudian yang selanjutnya adalah penghasilan wajib pajak orang pribadi. Jadi di sini adalah seluruh penghasilan, ya, seluruh penghasilan orang pribadi itu. Jadi penghasilan istri, kemudian penghasilan diri OP itu sendiri, dan penghasilan anak yang belum dewasa. Penghasilan istri ketika ini merupakan bagian dari satu kesatuan ketika istri tersebut ber-NPWP atau menggabungkan asetnya atau kekayaannya atau penghasilannya kepada suami dengan satu NPWP suami. Anak yang belum dewasa ini memang belum berkewajiban NPWP sehingga kewajiban pajaknya melekat pada disatukan dengan orang tuanya, sehingga unsur penghasilan dari wajib pajak orang pribadi ini bisa jadi dari 3 sumber tadi. Dari penghasilan dia sendiri sebagai wajib pajak, kemudian dari istrinya karena istrinya tidak ber-NPWP, kemudian dari anaknya ya yang belum dewasa tetapi dia memiliki penghasilan. Kemudian objek pajak penghasilan ya. Nah, objek pajak penghasilan ini biasanya adalah berupa penggantian atau imbalan atau penghasilan yang diperoleh terkait dengan pekerjaan, ya, terkait dengan pekerjaannya. Makanya di sini disebut imbalan atau penggantian. Jadi bisa berupa gaji, bisa berupa komisi, bonus, gratifikasi dan lain-lain sebagainya. Uang pensiun juga masuk. Kemudian hadiah, ya, hadiah dari pekerjaan karena prestasi sehingga dia mendapatkan reward, ya, reward berupa uang atau reward berupa yang lain yang dengan nominal, ya. Biasanya uang yang dikenakan di sini. Kemudian laba usaha. Laba usaha ketika orang pribadi memiliki usaha, maka dari usaha atau perusahaan perseroannya tadi atau perusahaannya tadi labanya sebagian yang menjadi haknya itu adalah penghasilan bagi dia juga. Kemudian keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, ya bisa jadi karena pengalihan harta, ya pengalihan harta yang semula mungkin tidak dijual belikan, tetapi karena perlu dan kemudian karena untuk membeli sesuatu yang lebih baik, kemudian tukar dijual. Keuntungan itu juga merupakan bagian dari penghasilan, ya selisih. Jadi berapa belinya, apalagi ini merupakan produk yang memang dijual belikan sehingga selisihnya, keuntungannya itu merupakan bagian poin keuntungan. Kemudian penerimaan kembali dari pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ini restitusi ya, pengembalian pajak ini karena kelebihan pajak, ini karena apa? Karena di perusahaan biasanya terkait dengan usaha ya, terkait dengan perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, di mana ketika saat membayar pajak ini sudah diakui di perusahaannya sebagai biaya, maka ketika ada pengembalian maka diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan, oleh usaha tadi dalam akuntansi seperti itu, sehingga karena pendapatan itu diakui sebagai biaya, sebagai penghasilan. Kemudian bunga, diskonto, premium dan sebagainya. Ini juga dalam bentuk jaminan pengembalian utang. Kenapa? Nah, ini poin yang terakhir ini, jaminan pengembalian utang. Ini kasusnya hampir sama, ya kondisinya hampir sama dengan tadi. Ya, ketika jaminan pengembalian utang, ini asumsinya adalah ketika hutang itu sudah dianggap tidak tertagih, ya, sudah tidak tertagih sehingga jaminan itu menjadi hak atau aset. Namun jaminan itu seolah sudah hilang, ya sudah dianggap hilang. Tapi karena kemudian pengembalian utang, ya karena utang itu sudah dianggap tidak tertagih, di close, kemudian diputihkan dan dianggap dihanguskan, tapi satu saat orang tersebut mengembalikan ke kita, dalam akuntansi dicatat sebagai penghasilan atau pendapatan tidak terduga, ya pendapatan lain-lain masuknya. Dividen jelas ya, poin berikutnya dividen itu adalah bagian dari sisa hasil usaha atau bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham, royalti, sewa penghasilan, penerimaan dari perolehan pembayaran berkala,
kemudian keuntungan karena pembebasan utang dan sebagainya. Ini adalah aliran ekonomis yang masuk karena satu aktivitas yang menyebabkan peningkatan kemampuan ekonomis. Jadi kuncinya di situ ya. Nah, selanjutnya objek penghasilan, kita back sebentar ya. Objek pajak penghasilan tadi ya. Nah, di sini ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dalam tata cara perpajakan. Imbalan bunga di sini ya bagi bagi khususnya ini lembaga simpan pinjam baik koperasi maupun perbankan, imbalan bunga ini adalah bagian dari penghasilan atau biaya bunga yang dicaskan kepada si penabung. Ini merupakan penghasilan bagi si penyelenggara simpan pinjam tadi. Maka itu dikenakan atau diasumsikan dimasukkan dalam kategori penghasilan. Kemudian ini banyak sekali ya yang sifatnya adalah final. Nah, kalau yang tadi itu kategorinya adalah merupakan diakumulasi ke dalam satu tahun penghasilan si wajib pajak tadi. Kalau yang final diantaranya di sini adalah bunga deposito, tabungan, diskonto. Nah, ini final, jadi dipotong ya ketika mendapatkan, kemudian dipotong dengan tarif pajak final ya, tarif pajak final sekian persen, selesai setelah itu. Kemudian ketika masuk ke dalam SPT pun itu di bukti potongnya itu kemudian dijadikan sebagai pengurang pajak, hadiah undian dan sebagainya. Hadiah undian juga ketika kita dapat, kita langsung potong 25%, ya cukup besar sekarang hadiah undian, hadiah karena semacamnya lah undian atau mungkin satu kuis atau apa kita ikut kemudian dapat hadiah, itu hadiah undian cuma-cuma ya, tidak ada proses kompetisinya ya. Kemudian selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak. Kalau tadi sudah objek pajak, sekarang yang bukan. Yang bukan objek pajak ini biasanya terkait dengan pemberian cuma-cuma, kemudian kaitannya adalah sosial dan kaitannya adalah hibah ya, pemberian cuma-cuma, hibah, bantuan, sumbangan dan sebagainya. Dan di sini memang tidak ada tendensi untuk promosi dan sebagainya. Nah, tanda kutip di sini ketika dianggap sebagai biaya oleh perusahaan, maka itu bagi si penerima itu jelas menjadi penghasilan. Tetapi kalau tidak diakui sebagai biaya oleh pemberi, maka itu tidak diakui sebagai penghasilan. Contoh bantuan dan sumbangan biasanya oleh perusahaan atau ya kalau orang pribadi biasanya keluar saja, tidak masuk ke dalam pembukuan sebagai biaya. Tetapi biasanya kalau di perusahaan biaya atau bantuan atau sumbangan ini biasanya diambilkan dari pos CSR. Pos CSR adalah bagian dari sisa hasil usaha atau laba yang memang disisihkan untuk bantuan sosial kemanusiaan. Dan ini bukan biaya, makanya kemudian ini bukanlah penghasilan bagi yang mendapatkannya. Kemudian warisan, harta termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Ya, natura dalam bentuk nasi kan. Kata natura itu dalam bentuk kenikmatan ya, kenikmatan asumsinya tanda kutip di sini saya kasih tanda bintang. Maksudnya misalkan kalian kita bekerja, kemudian ada uang makan. Ketika kita terima dalam bentuk uang makan sama-sama ya 10.000 katakanlah, sama-sama 50.000 lah taruhlah. Sama-sama 50.000, tetapi ketika kita terima dalam bentuk uang itu penghasilan. Tetapi kalau kita terima dalam bentuk nasi kotak atau yang siap makan, maka itu bukanlah penghasilan karena itu natura ya. Kemudian harta setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Ya, ini jelas bagi si penerima itu bukan sebuah penghasilan, dan bagi yang mengeluarkan itu juga bukan biaya karena ini investasi ya, investasi. Sama persis kaitannya dengan
pembayaran dari perusahaan asuransi. Karena apa yang kita lakukan ya, apa yang kita dapatkan sebenarnya itu adalah uang kita sendiri. Itu kan kasusnya hanya berbeda sedikit saja ya. Ketika kita membayar premi asuransi sama saja mungkin bisa diasumsikan atau disetarakan dengan ketika kita membayar menyertakan modal. Walaupun kita tidak mendapatkan bagian secara dividen, tetapi dalam artian ketika kita mendapatkan klaim atau klaim asuransi, kalau kita hitung jumlah setoran yang kita masukkan, kita berikan, itu tidak sama dengan jumlah klaim yang kita dapatkan. Jauh lebih besar klaimnya biasanya. Dan bagian keuntungan perusahaan asuransi mengelola uang kita itu diberikan ke kita dalam bentuk penambahan jumlah uang di dalam klaim asuransi. Nah, jadi itu bukanlah penghasilan bagi yang menerima premi, dan juga bukan merupakan penghasilan, bukan merupakan biaya bagi kita, dan juga bukan merupakan penghasilan ketika kita mendapatkan klaim asuransi. Karena apa? Itu uang kita. Kemudian dividen atau bagian dari laba yang perseroan terbasa sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha pemerintah. Dividen secara umum harusnya kena ya, kena. Tetapi tanda kutip di sini ada tanda bintang ketika investnya atau dividen itu karena penyertaan modal kita pada lembaga ini ya, pada lembaga ini. Jadi wajib pajak sebagai wajib pajak dalam negeri kepada koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Ini keistimewaannya. Jadi karena sudah berasumsi sudah memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyertaan modal. Jadi ikut membesarkan. Nah, sehingga tidak perlu lagi dikenakan pajak. Kemudian dana pensiun jadi iuran premi yang kita bayarkan kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan itu juga bukan merupakan penghasilan oleh asuransi dana pensiun. Penghasilan dari modal yang ditanamkan, bagian laba yang diterima oleh para anggota dari perseroan komoditer, kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura ya, modal ventura. Kemudian yang juga bukan objek pajak adalah beasiswa juga ya, beasiswa. Tapi dengan persyaratan tertentu, biasanya beasiswa dalam negeri syaratnya dan pakai seleksi macam-macam. Lolos itu biaya free, itu juga sama saja pemerintah mengeluarkan untuk memang mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian mencerdaskan, dan kategorinya itu bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima dan bukan merupakan biaya. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Nah, itu sama seperti klaim asuransi tadi yang saya bayarkan. Kemudian klasifikasi jenis pajak orang pribadi. Ini ada 4 golongan besar. Yang pertama sebagai orang pribadi di mana dia hanya bekerja sebagai kepada satu pemberi kerja. Dia hanya pegawai atau karyawan. Ya, sehingga dia masuk kategori orang pribadi. Kalau di formulir perpajakan itu menggunakan SPT 1770S ya. Kemudian yang kedua adalah profesi atau pekerjaan bebas. Jadi dia bisa jadi seorang karyawan tetapi juga memiliki profesi, misalkan dokter, dia buka praktek, maka dia adalah orang pribadi yang sebagai pegawai, orang pribadi yang memiliki lebih dari satu pemberi kerja, ya, atau orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki profesi. Penghasilannya sebagai pekerjaan bebas nanti ada tarifnya sendiri. Kemudian orang pribadi yang memiliki usaha, yang memiliki usaha dengan 2 kategori. Satu kategori perusahaan kecil atau usaha kecil, yaitu dengan batasan omset 4,8 miliar per tahun atau setahun ya. Omsetnya 4,8 miliar. Kalau lebih dari 4,8 miliar maka kategorinya adalah pengusaha besar ya, bukan UMKM. Tarif pajaknya akan berbeda ya, akan berbeda. Dan pemerintah memberikan fasilitas untuk pengurangan tarif untuk omset di bawah 4,8 miliar tadi. Kemudian cara ngitungnya bagaimana? Untuk memperoleh penghasilan neto objek pajak yang bersumber dari usaha sendiri, maka ini kategorinya tadi UMKM, usaha tadi,
dilihat dari omsetnya. Kalau omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar, maka ini cara menghitungnya atau cara mencari atau menghitung penghasilan neto objek pajak ini, maka dengan mengarihkan omset atau penghasilan bruto, ya, peredaran brutonya dikalikan dengan tarif. Berapa tarifnya? 0,5%. Kemudian untuk yang perusahaan dengan kategori penghasilan di atas 4,8 miliar, maka dia akan diwajibkan untuk melakukan pembukuan, ya. Kemudian dari labanya akan dikenakan tarif, ya, akan dikenakan tarif sesuai dengan PPh badan, ya. Kemudian seorang pekerja, ada dua kategori di sini, pekerja bebas dan pekerja sebagai karyawan, maka tarifnya juga akan berbeda. Pekerja bebas atau profesi banyak tarifnya, ya, banyak tarifnya cukup besar tergantung profesinya, ya, masing-masing beda. Kemudian untuk macam-macam pekerja bebas atau profesi di sini macam-macam, ya, pengacara, akuntan, arsitek, dokter dan sebagainya, olahragaan juga termasuk, penasehat, konsultan, moderator, pengarang buku, agen iklan, pengawas dan sebagainya. Banyak sekali, ya, ini bisa kalian dapatkan di peraturan pemerintah, ya, di peraturan di Undang-Undang Perpajakan ada kategori ini. Kemudian wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, ini kriterianya seperti ini. Ya, penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, kemudian tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, dan juga tidak termasuk usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final, ya. Jadi ketika ini terpenuhi dan memang penghasilannya kurang dari 4,8 miliar, maka kategorinya adalah perusahaan kecil atau perusahaan yang berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah dengan potongan tarif 50%, yaitu tarifnya hanya 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Berbeda dengan perusahaan atau usaha yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar, itu tarifnya 1% sendiri. Walaupun ada fasilitas, ya, ada fasilitas yang lain. Baik, demikian pengantar dari saya, singkat saja. Nanti kita kaji lebih jauh, tahap per tahap. Kemudian saya juga minta ke kalian untuk presentasi secara mendetail, ya, nanti di setiap sesi, ya, sesuai kesepakatan kita di awal, bahwa di setiap sesi nanti 30 menit atau sampai 50 menit awal saya akan menyampaikan materi sebagai pengantar, pembuka sekaligus pengantar. Kemudian paruh waktu kedua nanti kalian mempresentasikan sesuai dengan kelompok yang ditunjuk materi yang akan dikaji hari itu. Kemudian paruh waktu ketiga kita akan gunakan untuk diskus bersama untuk mengkaji materi dan summary serta penutup. Baik, sampai ketemu di online meet dan kuliah tatap muka sesuai jadwal kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.